Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisna dari Akuntansi Terapan kelas B. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu analisis variance. Nah, yang pertama itu pengertian analisis variance. Analisis variance dalam bahasa Indonesia dikenal dengan analysis of variance yang disingkat dengan nama ANAVA. Analisis variance dikembangkan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 1923. Bapak statistika modern. Nah, di Indonesia, analisis variance juga dikenal dengan nama analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variance. ANAVA merupakan teknik analisis untuk penelitian komparatif yang banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan, psikologi, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Analisis variance atau analisis of variance ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini akan dikenal dengan berbagai nama lain seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variasi. Nah, secara umum analisis variasi menguji dua varians atau ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antar contoh atau among samples. Dan varians yang kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh atau within samples. Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji untuk dua rata-rata atau mean. Nah, yang kedua yaitu keunggulan analisis variance atau ANAVA. Yang pertama yaitu teknik analisis ini bertujuan untuk menguji. Nah, untuk yang pertama yaitu teknik analisis. Teknik analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata variabel kriterium atau lebih dari dua kelompok sampel melalui pengujian variasinya. Jadi yang diuji adalah variasi bukan rata-rata. Nah, yang kedua yaitu untuk menguji pembedaan rata-rata dua kelompok atau lebih pada prinsipnya bisa menggunakan uji T, akan tetapi penggunaan uji T tidak efisien karena harus berkali-kali menghitung uji T untuk tiap kelompok. Misalnya, jika kelompok sampel ada 3, maka ada 3 pasangan kelompok sampel yang harus diuji, yaitu kelompok 1 dengan kelompok 2 dan kelompok 1 dengan kelompok 3 dan kelompok 2 dengan kelompok 3. Nah, selanjutnya itu banyaknya pasangan kelompok sampel yang akan diuji akan semakin besar jika banyak sampelnya bertambah. Misalnya ada kelompok sampel maka banyaknya pasangan yang harus diuji adalah K sama dengan N dalam kurung N kurang 1 balas kurung per 2 sebagai contoh. Jika banyaknya kelompok sampel itu 5 buah, maka banyaknya pasangan yang akan diuji menggunakan uji T ada 5 dikurang 1 per 2 sama dengan 10 sehingga uji T pun itu dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, selain merepotkan data kurang efisien, perhitungan sebanyak itu dapat memperbesar terjadinya kekeliruan yaitu tipe 1 A bila taraf signifikansi atau yang kedua yaitu yang diambil 0,05 atau 5%, artinya bahwa 5 dari 10 perbedaan rata-rata yang diperoleh merupakan kekeliruan pemilihan sampel merupakan kekeliruan oleh pemilih sampel. Nah,
Yang kelima yaitu bukan kekeliruan peneliti. Dan selanjutnya itu hal itu berarti bahwa 95% hasil yang diperoleh bebas dari kekeliruan. Yang pertama itu untuk perhitungan uji T sebanyak 3 kali. Peluang hasil yang bebas dari kekeliruan adalah 0,953 sama dengan 0,857, sehingga taraf signifikansi menjadi A sama dengan 1 kurang 0,85 sama dengan 1,1 sama dengan 0,143 atau 14,3% yang meningkat dari sebelumnya. Nah, lebih lanjut, uji T yang dilakukan sebanyak 4 kali dapat meningkatkan taraf signifikan menjadi 1 dikurang 1 kurang A. Sebagai contoh, perhitungan uji T sebanyak 10 kali dari kelompok sampel dengan A sama dengan 0,05 atau setara dengan 5%, akan membesar taraf signifikan menjadi 1 dikurang 0,05 10 0,401 atau setara dengan 40,1%. Oleh karena itu, ANAFA adalah solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Nah, dan yang ketiga itu analisis ragam atau ANOVA. Yang pertama itu analisis ragam atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Nah, yang kedua itu secara aplikatif, ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata yang berjumlah banyak atau lebih dari 2 sampel memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak menggunakan ANOVA ini memakai distribusi. Nah, yang keempat yaitu macam-macam ANOVA. Nah, ANOVA itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu one way ANOVA atau analisis varian satu arah. Merupakan pengujian klasifikasi satu arah atau merupakan pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan 1 faktor yang berpengaruh. Nah, yang kedua yaitu two-way ANOVA atau analisis variance adalah pengujian klasifikasi 2 arah merupakan pengujian rata-rata dengan 2 faktor pengaruh yang berbeda. Nah, contohnya yaitu kelompok tokoh dibagi menjadi 3 kelas, yaitu tokoh dengan jumlah pramuniaga lebih dari 25 orang kelas B dengan jumlah pramuniaga antara 11 sampai 24 orang, dan kelas C dengan jumlah pramuniaga kurang dari 10 orang. Nah, ingin diketahui apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah pembeli pada ketiga kelompok toko di Purwakarta. Nah, dan yang keenam yaitu kasus one-way ANOVA. Nah, dalam hipotesis di sini ada H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan jumlah pembeli pada toko kelas A, kelas B, kelas C. Dan H1 terdapat perbedaan jumlah pembeli pada toko kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk secara statistik dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu H0 sama dengan UA, UB, dan UC. Nah, H1 paling
paling tidak satu tanda sama dengan tidak berlaku. Nah, dari output 1 dapat dilihat bahwa toko dengan kelas A berjumlah 12, kelas B berjumlah 15, dan kelas C berjumlah 13. 13 toko. Rata-rata jumlah pembeli pada toko kelas A sama dengan 19,58. Kelas B 18,87 dan kelas C 13,69. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak. Nah, jika nilai F hitung lebih kecil F tabel, maka H0 diterima. Dan terlihat bahwa nilai F hitung sama dengan 6,858 dan F tabel dengan penyebut 37 dan dekap bilang 2 yaitu 3,25. Ternyata nilai F hitung lebih besar F tabel, maka HO ditolak. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dalam teori probabilitas dan statistika, variance dari bahasa Inggris atau variance atau ragam suatu variance acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bagian terbesar. Variance 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai phase atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.